Salam saudaraku, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Yang baru pertama kali menonton video dari saya, mari berkenalan dengan saya di channel ini dengan subscribe dan juga berikan like dan juga komentar. Dan jika bermanfaat, silakan share video-video dari saya. Oke, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang kesaksian daripada seorang yang dulunya dia seorang yang pencandu narkoba, bahkan dia menjadi seorang germo, tapi akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dan dia benar-benar menyerahkan hidup bagi Tuhan, dan dia menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Mari kita akan saksikan videonya, dan bagi Anda yang memerlukan bantuan doa konseling, silakan menghubungi kami di pelayanan doa dan konseling. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan memberkati Anda semua. Saya ketemu sama pendeta Daniel Alexander. Pernah dengar nggak nama itu? Iya, pernah. Dan saya dikuliahkan, dibiayai kuliahnya. Waktu saya kuliah sebenarnya disitulah puncak di mana kekacauan hidup terjadi. Saya memakai narkoba, saya drugs user sabu, Iya. hampir 4 tahunan. Waktu itu tuh saya sempat jadi germo juga. Wow. Germo itu jual perempuan ya. Iya. Saya pakai sabu, pokoknya hancur banget lah bro. Oke. Sampai singkat cerita di 2008 itu, saya itu di Jamaah Tuhan bro, di depan televisi, acara infotainment. Saya masuk ke kosan nonton infotainment. Iya. Tiba-tiba ada salah satu aktor, waktu itu dia terkenal banget. Saya nggak usah sebut namanya ya. Dia pokoknya waktu itu aktor terkenal, dia lagi diwawancara tuh. Ternyata dia bertobat juga gitu. Saya bertobat gini, dia cerita dia fatherless bla bla bla. Tiba-tiba Tuhan kayak, ya itulah Tuhan ya. Hatiku tuh dibikin kayak nggak tenang gitu loh. Tiba-tiba ada suara, saya yakin ini Roh Kudus sih. Ada suara dari surga kali ya ngomong gini, Ted, kamu nggak capek hidup seperti ini? Terus saya nangis dong bro. Saya bilang, capek Tuhan. Saya capek kayak gini. But I don't know how to stop. Iya. Nggak tahu caranya gimana harus berhenti. Terus tiba-tiba suara itu lagi bro dengan lembut ngomong gini. Ada 2 hal yang kamu harus lakukan Ted. 2 hal bro. Pertama, ampuni kedua orang tuamu. Itu gokil sih, itu kayak susah nih Tuhan. Yang kedua, akui dosamu. Kalau kamu mau freedom, kalau kamu mau merdeka, lakukan 2 hal ini. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri akan video ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita ada di dalam Kristus, maka semua yang lama akan dilupakan oleh Tuhan. Dan kita akan masuk dalam periode yang baru bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi apapun latar belakang kita, masalah kita, dosa kita. Tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita mau masuk dalam rencana Kristus, kita mau masuk dalam kehendak Tuhan, maka itu akan dilalukan. Itu akan dilupakan oleh Tuhan. Dan kita masuk dalam suasana yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi ketika kita punya pergumulan hidup, ketika kita punya latar belakang yang kelam, latar belakang yang hitam, percayalah bahwa ketika kita terima Yesus dan kita di dalam Kristus, maka Tuhan akan menjadikan kita ciptaan baru. Mari kita tetap di dalam Kristus apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat